Ternyata hilangnya 1 bulan, padahal rasa dia sih 1 hari guys. Hai, assalamualaikum guys. Pernah nggak kalian mengalami kejadian sesuatu yang sangat horor sehingga sangat paranoid sekali guys? Sehingga ketika kalian terbangun di malam hari pengen pipis atau ke toilet guys, ada perasaan creepy atau merinding guys. Sehingga keluarlah bunyi siul atau nyanyian hanya sekedar untuk menemani ketika di WC atau di toilet. Bener nggak demikian guys? Oke guys, di sesi kali ini kita akan bahas tentang horror reaction. Oke, tanpa basa-basi, bagi kalian yang belum subscribe silahkan padamkan tombol subscribe-nya ya guys ya. Oke, inilah cerita pertama. Ceritanya temen aku ini dia terlambat melaksanakan sholat ya, kalau nggak salah dia bilang sholat asar. Biasanya dia rajin sholat ke masjid guys. Jadi ketika itu mungkin ketiduran atau apa ya, akhirnya dia ambil wudhu. Setelah ambil wudhu dia masuk kamar dan dia kaget ketika dia lihat sajadah tadi yang telah diamparkan. Ternyata sajadah itu membentuk sesuatu yang lagi sholat guys. Nah seperti itu guys. Jadi tiba-tiba sajadahnya ada di atas kasur dia, kemudian berbentuk seperti itu, seperti orang yang lagi sholat, lagi at-tahiyat ya. Ya mungkin menurut gue sih ini hanya peringatan buat dia, jangan suka memperlambat sholat guys. Oke, next, cerita kedua guys. Gua punya teman guys, ternyata dia adalah orang yang indigo, punya indra keenam guys. Setiap dia bercerita tidak ada satu bulu kuduk pun yang tidak merinding. Semuanya ngarai guys, merinding. Ini ceritanya dia diikutin sama sosok wanita cantik keturunan Belanda guys, Noni. Nah dia memiliki indra keenam, indigo. Ya, setiap hari kadang-kadang dia sering menjumpai beberapa makhluk-makhluk halus di WC kah, di kamar kah, di tempat kerjanya kah. Bahkan dia sering berdialog dengan hantu tersebut. Kurang lebih pertanyaan seperti ini guys. Dia bertanya kepada si hantu ini, "Hai, kenapa kamu mengikuti terus setiap hari? Ada apa?" Kata si hantu cewek ini, "Aku suka sama kamu." What? Bayangin guys, kalau kita diikutin sama cewek itu manusia ya, terus dia mengatakan cinta sama kita, wow, indah sekali guys. Tapi ketika yang mengikutinya adalah cewek tapi hantu, ketika dia mengatakan cinta, wah buset, serasa creepy terus tiap hari guys. Tidak. Dia ngasih gambar-gambar seperti ini guys. Sering diikutin hantu. Ketika itu dia kirim penampakan ke aku, tapi pas aku lihat gambarnya itu gelap guys. Gambarnya gelap. Kata dia, tolong itu si brightness-nya taikin sampai 100%. Pas ketika saya taikin, astagfirullahaladzim guys, kaget saya juga guys lihatnya. Mau lihat guys, penampakannya seperti apa? Seperti ini guys gambar. Dia selintas seperti rok yang digantung ya, gaun yang digantung. Tapi awalnya sih gue nggak percaya, tapi ketika gue nanya ke orang indigo yang lain gitu, tapi memang benar sih itu penampakan dia gitu yang ngikutin si indigo itu. Nah, creepy guys menurut gue. Oke guys, next ini langsung ke kisah cerita ya. Ini kejadian zaman dahulu waktu aku kecil, waktu SD lah. Waktu SD kadang ya gimana ya guys ya, namanya cerita belum ada bukti, harus ada pembuktian. Tapi ini cerita masyhur waktu itu ya. Seperti ini ceritanya. Ketika kecil itu aku pernah bermain di sini. Nah, ini namanya Batu Lintang, Lost. Nah, sebutnya aja lost kan. Kalau lost apa sih? Kehilangannya, kata bahasa Inggris itu kan lost, hilang ya. Jadi kalau kata orang sana nyebutnya ini daerah lost ya. Lost mungkin daerah sana Sunda, lost gitu kan, lost Keritu gitu kan.
Oke guys, ini kejadian waktu kecil itu. Di situ ada seseorang yang lagi nyari kambingnya yang hilang guys. Mungkin tersesat di mana tuh si kambing ya, keluar dari rombongan kambingnya, dia mundar mandir kemana, akhirnya si pengembala kambing ini mencari tuh kambing. Ternyata si pengembala kambingnya juga ikut hilang sama kambingnya guys. Itu sampai 1 bulan dia menghilang. Akhirnya keluarganya di situ dia ngadain tahlilan, lapor ke RT, ke camat bahwa keluarganya si Pula ini telah hilang. Dia udah 1 bulan hilang katanya. 1 bulan pertama sih 1 minggu hilang, dicari nggak ketemu. Wah pokoknya sampai 1 bulan total sampai 1 bulan dia ngadain acara pokoknya tahlilan apa buat mudah-mudahan bisa kecari gitu. Selang sebulan kemudian ternyata dia alhamdulillah pulang sendiri. Tiba sampai di rumah, semua keluarganya memeluk dia. Kamu kemana aja? Udah 1 bulan kamu kabur dari rumahnya, apa di mana? 1 bulan. Padahal baru kemarin nih saya nyari si kambing katanya. Udah 1 bulan di mana ini kata si yang hilang ini? Oh emang kenapa kamu hilang? Iya di sini kita menungguin kamu, kita nyari kamu. Udah 1 bulan. Ini kamu baru nongol 1 bulan. Oh baru dia sadar ternyata dia waktu itu cari kambing tiba-tiba dia masuk di daerah sini ada gorong-gorong di situ nih, di daerah Losin ini ada gorong-gorong, dia ikutin tuh suara kambing ke gorong-gorong. Pas di gorong-gorong dia ternyata masuk satu kerajaan jin. Terima gua guys, masuk kerajaan jin, terus dia ada penggawanya, dia dibawa sama penggawa. Ya ternyata jin di situ baik-baik katanya, baik mungkin tahu ini bahwa ini manusia ini lagi nyasar katanya. Dia ajak keliling daripada kerajaan, seharian dia keliling di kerajaan sampai ketemu tuan putri, ketemu rajanya. Akhirnya disuruh pulang tuh sama raja. Kamu jangan di sini lama-lama katanya. Tadi kamu bermasalah di sini. Akhirnya disuruh pulang sama rajanya. Kata dia yang bilang kayak gitu. Akhirnya kembali ke tempat semula tuh. Awal dia muncul di situ, keluar di situ, gorong-gorong, masuk di gorong-gorong situ. Artinya lewat gorong-gorong situ. Terus ternyata hilangnya 1 bulan, padahal rasa dia sih 1 hari guys. Itu antara alam sana, alam dia sama alam kita berbeda ya guys. Seperti kalian tahu film Interstellar apa tuh ya, itu 1 jamnya di planet itu sama dengan 7 bulan 7 tahun ya guys. Oke. Dia selamat sih, cuman aneh juga ya, dia masuk ke alam jin 1 hari keliling di situ, pas keluar dari alam jin ternyata di alam nyata manusia sudah 1 bulan guys, berbeda. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata dia sudah tua. Oke guys, next selanjutnya ini adalah cerita ketika aku kecil. Emang aku pernah sempat, bukan indigo ya, pernah kalau kata orang sini, orang Sunda bilang ketempoan ya. Kadang-kadang ada tuh anak kecil suka nangis-nangis ternyata dia lihat hantu gitu. Nah itu terjadi waktu aku kecil, waktu umur 6 atau 7 tahun apa berapa ya. Nah pokoknya ketika umur segitu aku. Ketika itu rumah aku itu di belakangnya itu ada pohon bambu guys. Pohon bambu rindang. Coba kalian bayangin, itu ada pohon bambu rindang, poek mongkleng gelap ya guys. Kalian pikir di situ tuh biasanya di sarang apa ya? Sarang. Nah itu dia, kuntilanak. Nah emang seperti itu guys kejadiannya. Ketika gua mandi di belakang rumah itu, kejadiannya pas mau maghrib. Kan barang grep tuh ya, sandai kala. Yang di situ menjelang temaram. Akhirnya ketika mandi saya sering mendengar suara-suara aneh. Pas gue menoleh tuh dari bak itu kan, karena baknya terbuka, WC-nya terbuka ke belakang, ternyata ini guys, saya menjerit. Kenapa? Melihat di situ ada ular besar guys, pohon kelapa, segede pohon kelapa, bayangin. Ular gede sepohon kelapa lagi ngelingkerin apa tuh pohon bambu itu. Lingkar, suara mendesis gitu guys, serem pokoknya. Dan di atas ular itu ada ini gue nyeritanya guys, ada kuntilanak guys. Dia lagi ketawa, ngelilingin juga guys. Gue ngeri ini, merinding creepy nih. Lagi keliling toap situ guys, lagi keliling pohon bambu. Ketawanya mirip seperti itu guys. Dengerin ketawa seperti ini. Nah seperti itu, ngeri pokoknya, merinding guys.
Ketika itu gue langsung lari tunggang langgang telanjang guys, saking takutnya. Akhirnya singkat cerita, beberapa hari kemudian terjadilah sesuatu yang membuat saya tidak sadar atau pingsan ya guys. Saya tidak sadar, terjadilah sesuatu terhadap gue. Si Kunti sama si ular itu datang masuk dalam tubuh gue guys. Akhirnya gue pingsan, situ tidak sadarkan diri, seluruh tubuh ini biru semua guys, hitam biru seperti itulah, hitam kebiru-biruan guys. Orang tua panik guys, ini kenapa anak konsultan jadi kayak gini. Akhirnya setelah itu cari orang pintar lah, paranormal lah, dukun kiai atau di mana guys. Akhirnya ketemu tuh dukun kiai, akhirnya ketepuan saya, penglihatan saya akhirnya dihilangkan sama si kiai itu. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang belum pernah lagi lihat makhluk kayak gitu. Jangan sampai gue lihat lagi ya, ogah lihat lagi guys. Jadi sifat gue tuh aslinya burangan guys, penakut ya, tapi ya diberaniin karena sekarang bahas konten seperti ini guys. Oke guys, gimana menurut kalian guys ceritanya guys? Seru atau tidak? Silahkan komentar di bawah. Apabila kalian punya cerita-cerita horor menarik dan gambar lain sebagainya, silahkan kirim saja guys, saja ke email ini atau DM aja ke Instagram Abdul Kafai guys. Oke guys, mudah-mudahan Anda terhibur. Sekian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.